Mengapa terjadi pergerakan mata uang forex? Harga pada pergerakan mata uang forex terbentuk karena terjadinya transaksi mata uang di interbank market, di mana salah satu pelaku pasar menyepakati atau menerima nilai tukar mata uang yang ditawarkan di sana. Jadi berapapun nilai tukar mata yang ditawarkan pelaku pasar di interbank market, tetapi saat itu tidak terjadi transaksi tukar-menukar mata uang, maka harga tentu saja tidak akan berubah. Interbank market adalah pasar mata uang tertutup yang hanya diperuntukkan pelaku pasar yang tergabung di dalamnya. Pelaku pasar yang tergabung di interbank market adalah sentral bank di seluruh dunia dan bank-bank besar dunia lainnya. Di interbank market ini pada dasarnya seluruh pelaku pasar tersebut masing-masing bebas memberikan nilai tukar penawaran mata uang yang dimilikinya ataupun yang diinginkannya, karena pada akhirnya pelaku pasar lainnya lah yang akan menentukan apakah nilai tukar yang ditawarkan tersebut bisa diterima atau tidak. Setiap bank yang tergabung di interbank market umumnya menawarkan nilai tukar penawarannya berdasarkan kondisi pasar saat itu dan kondisi internalnya masing-masing. Atau dengan kata lain, keputusan untuk mengeluarkan nilai tukar penawarannya di interbank market adalah kebijakan independen masing-masing bank tersebut. Lalu bagaimana kita dapat memproyeksikan kemungkinan dari range atau rentang nilai penawaran para pelaku pasar di interbank market tersebut? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka ada baiknya kita mencoba untuk memahami terlebih dahulu pola perilaku para pelaku pasar dalam bertransaksi di interbank market. Perilaku pelaku pasar dalam bertransaksi itu sebenarnya lebih cenderung mengikuti kondisi perdagangan mata uang yang terjadi saat itu. Singkatnya, jika kondisi perdagangan di interbank market para pelaku pasar cenderung untuk membeli mata uang tertentu, maka hampir dapat dipastikan nilai penawaran yang ditawarkan untuk mata uang tersebut akan terus meningkat menguat saat itu. Jadi jika nilai penawaran yang ditawarkan pelaku pasar di interbank market terus meningkat dan ada pelaku pasar yang bertransaksi di nilai penawaran tersebut, maka tentu saja harga juga akan terus meningkat. Begitu juga ketika nilai penawaran yang ditawarkan terus menurun dan ada pelaku pasar yang bertransaksi di nilai penawaran tersebut, maka harga juga tentu saja akan terus menurun. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa ternyata nilai penawaran di interbank market lah sebetulnya yang mengarahkan kemana harga akan bergerak, asalkan ada pelaku pasar yang bertransaksi pada nilai penawaran tersebut. Hal ini tentunya dapat menjelaskan logika terbentuknya harga tertinggi, highest price, dan harga terendah, lowest price, dalam periode waktu tertentu. Harga tertinggi, highest price, dalam periode waktu tertentu terbentuk karena pelaku pasar tidak dapat menyepakati atau tidak mau bertransaksi ketika nilai penawaran yang ditawarkan lebih tinggi dari harga tertinggi saat itu. Nah, mau gak mau nilai penawaran tentunya harus berada di bawah harga tertinggi saat itu agar pelaku pasar dapat menerimanya dan melakukan transaksi. Ketika nilai penawaran diturunkan dan pelaku pasar menerimanya lalu terjadi transaksi, maka terbentuklah harga yang jika kita amati pada data harga chart terlihat berada di bawah harga tertinggi saat itu. Begitu juga harga terendah, lowest price, pada periode waktu tertentu terbentuk karena pelaku pasar tidak mau lagi menawarkan nilai penawaran lebih rendah lagi dari harga terendah saat itu. Nah, ketika ini terjadi maka tentu saja nilai penawaran yang ditawarkan tentunya akan menjadi lebih tinggi dari harga terendah saat itu. Dan ketika nilai penawaran dinaikkan dan terjadi transaksi, maka terbentuklah harga yang jika kita amati pada data harga chart terlihat berada di atas harga terendah saat itu. Lantas bagaimana caranya kita memproyeksikan rentang nilai penawaran pelaku pasar di interbank market tersebut? Dari pembahasan di atas, maka harga tertinggi dan harga terendah yang terjadi pada periode waktu tertentu adalah satu-satunya batasan yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan rentang nilai penawaran pelaku pasar di interbank market.
Rentang nilai penawaran berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah ini adalah nilai penawaran di interbank market yang disepakati pelaku pasar, dan kita tahu bahwa rentang nilai penawaran sesungguhnya yang terjadi pada periode waktu tersebut pastinya lebih lebar dari rentang harga tertinggi dan harga terendah tersebut.